Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Masailul Jahiliyah, perkara-perkara atau kebiasaan tradisi orang-orang jahiliyah dahulu yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sudah sering kita ulangi bahwa mempelajari perkara-perkara jahiliyah ini adalah hal yang semakin memperkuat atau menyempurnakan dari keislaman seseorang. Ya, karena tatkala setiap muslim itu mengetahui hal-hal yang berlawanan dengan keislaman, maka di saat itu pula lah keimanan dan keislaman dia semakin lengkap dengan mengetahui dari lawan-lawannya. Taib. Kita sudah masuk di pembahasan terkait tentang masalah kuburan. Sudah berapa ya lewat, mulai dari pembahasan masalah yang ke-80 di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Kemudian di masalah yang ke-81 di antara sifat mereka ittikhadu athari anbiya'ihim masajid. Mereka mencari peninggalan-peninggalan, athar-athar dari para nabi atau orang-orang soleh dijadikan sebagai tempat yang berberkah. Kemudian juga telah kita lewati masih terkait tentang masalah kuburan, masalah yang ke-82 di antara sifat mereka ittikhad as-suraj 'alal kubur. Mereka membuat lampu-lampu pada kuburan-kuburan. Dan ini sudah kita baca ya, dalil-dalilnya tentang tidak bolehnya hal tersebut. Dan terakhir kemarin di pertemuan yang lalu masalah yang ke-83 ittikhadul qubur a'yadan. Di antara sifat orang-orang jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ittikhad, menjadikan kuburan sebagai id, sebagai id. Taib. Di pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan ya, bahwa id artinya sesuatu yang berulang-ulang. Ya, dan Syekh sudah menjelaskan id itu ada dua. Ada id zaman, ya, terkait tentang waktu. Makanya Idul Adha, ya, Idul Fitri, hari Jumat disebut id karena sesuatu yang berulang, hari raya yang berulang. Ya, hari raya yang berulang, hari raya yang berulang yang sifatnya waktu. Ya. Yang kedua, ini yang dibahas di sini, ada id yang sifatnya makan, tempat. Ya. Apa maksudnya id?
hari raya tempat, maksudnya tempat itu adalah tempat yang sering didatangi. Ya. Tidak ada tempat yang disyariatkan sering didatangi, ya, kecuali apa yang disebutkan atau apa yang disyariatkan. Contoh misalnya di pelaksanaan ibadah haji, ya, misalnya tempat yang berulang-ulang seseorang datang padanya, seperti wukuf di Arafah, ya, mabit di Mina, kemudian di Muzdalifah. Itu kan id namanya, tapi id apa? Id tempat. Ya. Artinya tempat yang sering apa? Didatangi sebagai apa namanya? Rangkaian dari ibadah haji itu. Nah, kalau ini yang dibahas sekarang, di antara sifat buruk orang-orang jahiliyah dahulu, mereka menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh mereka sebagai id. Ya, berarti apa maknanya id di sini? Kuburan itu sering-sering didatangi. Ya, ya, kuburan orang-orang soleh di tengah mereka sering mereka datangi. Dan ini ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Jadi kata Syekh di sini, Id al-Makan, ya, Idul Makan. Apa maknanya Idul Makan, hari raya tempat? Kata beliau, al-makan alladhi yajtami'u fihi ala madaris sanah, yaitu tempat yang manusia itu berkumpul padanya. Apakah satu tahun? Ya, setiap tahun didatangi. Ya, seperti tadi saya bilang, ya, rangkaian dari ibadah haji. Ya, pelaksanaan haji satu tahun satu kali. Ya, maka orang-orang berkumpul wukuf di Arafah, ada yang di Mina, mabit di Mina, di Muzdalifah. Ini memang tuntunan. Ya. Atau berulangnya itu usbu', pekanan, atau ala madari syahr, atau di setiap bulan. Ya. Orang mendatangi tempat berkumpul dalam rangka apa? Yajtami'u fihi lil ibadah. Tujuan berkumpulnya maksudnya adalah apa? Ibadah. Ya. Ini orang-orang jahiliyah dahulu, mereka menjadikan kuburan-kuburan tertentu sebagai tempat yang didatangi berulang-ulang. Maka ini hal yang tidak dibolehkan. Ya. Mana dalilnya? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la taj'alu qabri 'idan. Ya. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Ya, paham ya? Jangan kalian menjadikan apa? Kuburanku sebagai id. Ya, apa maknanya? Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Ya, tempat yang dikhususkan apa? Didatangi. Ya. Makanya kemarin sudah kita sebutkan hadis, tidak ada maksud melakukan rihlah, perjalanan safar, ya, yang disyariatkan kecuali hanya ke 3 tempat: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid An-Nabawi. Jadi kalau ada orang safar memaksudkan sesuatu, tujuannya ibadah, misalnya ada orang dari sini misalnya kemana? Ke Pangkep misalnya, kan sudah safar, ya, tapi tujuannya di sini untuk apa? Ya, tujuannya untuk berziarah ke tempat tertentu. Ya, maksudnya ibadah. Ini tidak boleh. Ya. Sama juga kemarin kita contohkan, ada orang dia sengaja dari sini mau ke Madinah, tujuan utamanya bukan umroh, tapi khusus berziarah kepada siapa? Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yang dibolehkan itu kalau apa? Mengikut. Jadi ada orang pergi umroh, ya, dia ziarah ke apa namanya? Masjidun Nabawi, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalian apa? Berziarah, menyampaikan salam kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak masalah. Tapi kalau dikhususkan safar, ya, Nabi SAW melarang, la tashuddur rihal illa ala thalathati masajid. Ya, tidak boleh kalian melakukan safar, perjalanan yang maksudnya ibadah, tujuannya ibadah, kecuali hanya 3 tempat saja: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, wa Masjidu An-Nabawi. Taib.
Jadi Nabi SAW menyebutkan di sini, la taj'alu qabri idan, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai id, tempat yang sering didatangi berulang-ulang. Iya. Kemudian kata beliau, wa sallu alayya haitsu kuntum, bersalawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada. Fa inna salatakum tablughuni, sesungguhnya salawat kalian itu akan sampai kepadaku. Iya. Di dalam riwayat Abu Daud, dalam riwayat lainnya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Wala taj'alu qabri idan, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id, tempat yang sering didatangi. Wasallu alayya, dan bersalawatlah kalian kepadaku, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena sesungguhnya salawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jangan perhatikan ya, ini 3 di sini larangan. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Iya. Apa maknanya jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan? Maksudnya jangan jadikan rumah kalian itu tidak pernah ditempati sholat, tidak pernah ditempati membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Kalau ada rumah tidak pernah ada zikir di dalamnya, tidak pernah dipakai sholat, tidak pernah dipakai membaca Al-Quran, berarti kata Nabi itu rumahnya sama dengan apa? Kuburan. Berarti pemahaman kebalikannya, memang kuburan itu bukan tempat untuk bukan kuburan itu bukan tempat untuk dipakai apa? Beribadah, sholat, iya kan? Karena Nabi mengatakan jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai apa? Kuburan. Berarti kuburan bukan tempat untuk sholat, berdoa, meminta. Ini larangan. Jelas ya? Titik pendalilannya yang kedua, wala taj'alu qabri idan, jangan jadikan kuburanku sebagai id. Disebutkan dari Imam Ibnul Qayyim, sebelum kita lanjut, rahimahullahu taala, kata beliau, jadi id itu namanya id ini karena kita pembahasan id ya. Id itu artinya ma yu'tadu maji'uhu wa qasduhu min zamanin wa makanin. Id itu adalah sesuatu yang kebiasaan orang mendatanginya, sesuatu yang berulang. Apakah bentuknya waktu atau tempat. Fa idza kana isman lil makani fa huwa al makan alladhi yuqsadu fihi al ijtima'. Jadi kalau yang dimaksudkan itu adalah id, tempat, jadi ada tempat yang disebut dia sebagai id, berarti maknanya kata beliau tempat yang selalu didatangi dan orang berkumpul di situ. Wal intiyabu lil ibadati aw li ghairiha, atau orang-orang memaksudkan di situ beribadah. Kama anna al masjidil haram, sebagaimana misalnya Masjidil Haram, atau Mina, atau Muzdalifah, atau Arafah dan selainnya yang Allah Subhanahu wa taala memang jadikan sebagai apa? Id, tempat yang disyariatkan untuk sering-sering didatangi. Ini memang dibolehkan. Karena tempat yang kita sebutkan ini, Masjidil Haram, Mina, Muzdalifah, Arafah, ini semua dari tempat-tempat yang didatangi kalau orang melakukan ibadah haji. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa kana lil musyrikina a'yadun zamaniyah wa makaniyah. Dahulu itu orang-orang musyrikin mereka juga punya tempat, punya hari raya. Jadi ada id mereka, apakah id berupa tempat atau id berupa waktu.
falamma jaa Allahu bil Islam abtalaha wa awwadaha al hunafa minha Idul Fitri wa Idul Nahar. Ya, tatkala ya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Islam, ya maka hari raya atau Id dari yang dimiliki orang-orang musyrikin semuanya Allah Subhanahu wa taala mengganti melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka yang dikenal ada Idul Fitri dan ada Idul Adha. Ya. Maksudnya di sini orang-orang musyrikin punya ayat Id, ini kuburan. Ya, apa? Kuburan-kuburan yang mereka sering datangi. Jadi tidak ada itu. Jadi siapa yang menjadikan, kesimpulan kita ya, siapa yang menjadikan kuburan sebagai tempat yang sering dia datangi, ya, tujuannya untuk meminta, berdoa atau apa saja dari rangkaian ibadah, maka ketahuilah ini dari apa? Kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Seorang muslim tidak boleh melakukannya. Taib. Ada satu riwayat lagi dari Ali bin Husain, dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Beliau bercerita bahwa annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin. Beliau pernah melihat seorang lelaki, ya, yang dia itu melihat ada furjah, ada celah sedikit di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimaklumi ya, kuburan Nabi sallam itu Nabi dikubur di kamarnya Aisyah yang disebut dengan hujrah. Ya, dikelilingi oleh tembok. Ya, orang ini kata Ali bin Husain melihat ada sedikit celah untuk bisa masuk ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di masa dahulu ya. Kalau sekarang ya sudah beda. Fayadkhulu fiha fayad'u. Maka orang ini masuk lalu berdoa di dalam, meminta. Ya, tentunya doanya kepada Allah ya. Meminta, berdoa kepada Allah, bukan kepada Nabi, tapi doanya kepada Allah. Fanahahu. Maka Ali bin Husain melarang. Kemudian dia mengatakan, ala uhaddithukum haditsan, maukah saya ceritakan kepada kalian sebuah hadis, sami'tuhu min abi, yang aku dengar dari ayahku, an jaddi, dari kakekku. Ya, ayahnya yaitu Al-Husain, kakeknya yaitu siapa? Ali bin Abi Talib. Ya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, la tattakhidu qabri idan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Apa maknanya id tadi? Tempat yang sering didatangi. Wala buyutakum kuburan, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Apa maknanya tadi? Ya, rumah yang tidak pernah apa? Ditempati salat, rumah yang tidak pernah ditempati zikir, membaca Al-Quran. Taib. Fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. Sesungguhnya ya, ucapan salam kalian kepada Nabi SAW itu akan sampai dimanapun kalian berada. Jelas ini ya. Taib. Di dalam diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Mansur, di riwayat lain, kata beliau, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibn Muhammad, qala akhbarani Suhail ibn Abi Suhail, telah memberitakan kepada kami Suhail ibn Abi Suhail, beliau berkata, ra'ani Al-Hasan ibn Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu indal qabr. Ya, kata Suhail ibn Abi Suhail, ya, perhatikan ya riwayat ini riwayat yang ketiga. Ya, jadi sengaja saya bawakan dulu tentang riwayat-riwayat tentang tidak bolehnya apa? Menjadikan kuburan itu sebagai tempat yang sering didatangi. Baik. Dalam riwayat ini dikatakan, ya, kata Suhail ibn Abi Suhail, ya, saya melihat Al-Hasan ibn Husain, Al-Hasan ibn Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu berada di sisi kuburan. Ya. Atau terbalik ya, saya ulang. Al-Hasan
Ibnul Hasan ibn Ali ibn Abi Talib katanya melihat aku, yaitu Suhail ibn Abi Suhail, ya, melihat saya berada di sisi kuburan. Fanadani, ya, dia pun memanggil saya. Ya, perhatikan bahasanya, dia pun memanggil saya, yaitu Al Hasan memanggil siapa? Suhail. Ya. Wa huwa fi baiti Fatimah yata'asya. Al Hasan ini, ya, sedang makan malam di rumahnya Fatimah, ya, rumah Fatimah. Faqala, dia berkata, halumma ilal asya. Ya, Al Hasan memanggil Suhail, wahai Suhail, ayo kita makan malam. Ya, faqultu la uridu, saya katakan saya tidak mau makan. Faqala mali ra'aituka indal qabr. Kata Al Hasan, wahai Suhail, ada apa gerangan? Saya melihat kamu berada di sisi kuburan. Fakultu, maka saya menjawab, salamtu ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi saya berada di kuburan Nabi, ingin menyampaikan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas ya. Jadi lihat, perhatikan ini, Suhail mendatangi kuburan Nabi SAW bukan mau berdoa, ya, bukan mau meminta-minta di kuburan Nabi, bukan. Tujuan beliau ke sana hanya untuk apa? Menyampaikan apa? Salam. Bayangkan ini, hanya ingin menyampaikan apa? Salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Faqala idza dakhaltal masjid fasallim. Maka kata Al Hasan, ya, kepada Suhail, apabila kamu masuk ke masjid, fasallim, sampaikanlah salam. Thumma qala, kemudian beliau menyampaikan hadis, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, la tattakhidu qabri idan. Ya, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Berarti dilarang, kan? Sekedar datang mendatangi kuburan Nabi SAW berulang kali menyampaikan salam, itu tidak apa? Tidak boleh. Padahal menyampaikan salam kan boleh, kan? Ya, bersalawat kepada Nabi SAW kewajiban. Hanya kalau mesti bersalawat mendatangi kuburan Nabi SAW, ini yang menjadi apa? Ini menjadi masalah. Jadi katakan, la tattakhidu qabri idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Wala tattakhidu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Lihat kata Nabi SAW, wa sallu alayya, bersalawatlah kalian kepadaku, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, sesungguhnya salawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ya. Kemudian dalam kelanjutan hadis, la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Apa maknanya menjadikan kuburan sebagai masjid? Ya, menjadikan kuburan sebagai tempat yang sering apa? Sering didatangi, karena masjid itu kan sering apa? Sering didatangi. Ma antum waman bin Andalus illa sawa. Engkau dan orang-orang yang berada di Andalus itu ketika menyampaikan salam kepada Nabi sama. Maksudnya, mau orang Indonesia ya menyampaikan salawat dari sini ke Nabi SAW itu sampai kepada beliau. Mau dia di kuburan Nabi atau dari jauh, intinya apa? Salawat dan salam itu sampai kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa tidak boleh seseorang itu menjadikan kuburan sebagai sesuatu yang sering didatangi. Ya, apalagi kalau ya dikhususkan kuburan tertentu. Apalagi pada kuburan tersebut dibuatkan ritual-ritual tertentu. Menyembelih di situ, bernazar di situ, meminta di situ. Nah, ini kan tentunya apa? Hal yang lebih besar daripada apa yang kita bahas sekarang. Taib. Kemudian kata beliau, jadi ini 4 riwayat sengaja saya bacakan yang menunjukkan bahwa apa yang beliau sebutkan di sini, bahwa di antara sifat orang-orang jahiliyah adalah menjadikan kuburan itu sebagai id.
tempat yang sering didatangi kaum muslimin dilarang, ya, menyerupai orang-orang jahiliyah. Taib. Riwayat lain pekan lalu kita baca ini, walamma sa'ala rajulun nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu nadhara ayanhara ibilan bibuwanah. Tatkala seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, laki-laki ini dia ingin bernadar untuk menyembelih seekor unta di Buwana. Buwana ini salah satu nama tempat atau nama daerah. Ya, orang ini meminta izin kepada Nabi. Ya, tentunya ya dimaklumi ya, dalam hukum orang yang bernadar itu wajib apa? Wajib ditunaikan selama bukan maksiat. Kemarin sudah kita singgung ya, nadar. Ya. Jadi nadar itu sudah pernah mungkin kita sebutkan di tempat ini. Nadar itu ada dua. Nadar itu ada namanya nadar muqabil dan ada nadar biduni muqabil. Atau sebelumnya apa itu nadar? Ya, nadar itu ijabul mukallaf ala nafsihi ma laysa biwajibin. Ya, nadar itu artinya seseorang mukallaf, ya, mewajibkan sesuatu pada dirinya yang asalnya tidak wajib. Itu nadar. Mewajibkan sesuatu pada dirinya yang asalnya apa? Tidak wajib. Ya. Jadi ada orang misalnya berjanji ya, dia bilang kalau berhasil usahaku, ya, maka saya akan bersedekah. Atau misalnya dia bilang kalau berhasil usahaku, saya akan menyembelih sapi. Ya. Ternyata usahanya sudah berhasil. Maka nadar dia menyembelih sapi menjadi apa? Wajib. Jelas ya? Menjadi wajib. Ini nadar yang namanya muqabil. Dia mewajibkan sesuatu pada dirinya tapi mengharapkan balasan. Ini asalnya oleh para ulama dianggap tidak boleh, bahkan dimakruhkan. Ya, ini masuk dalam hadis Nabi SAW tentang nadar yang seperti ini. Innahu la ya'ti bi khair wa innama huwa yastakhriju minal bakhil. Ya, nadar yang seperti ini tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Nadar yang seperti ini tidak lain kecuali keluar dari orang-orang yang kikir. Jadi nanti mau bersedekah, mau menyumbang, mau ini, kalau ada apa? Ada urusannya yang latto. Kalau tidak ada, tidak mau. Ini nadar apa? Balasan namanya. Ya, jadi kalau ada yang seperti, diusahakan jangan bernadar seperti ini. Ya, nadar yang dibolehkan itu kalau biduni muqabil, yang tidak ada balasannya. Ya, misalnya dia bilang, ya, saya harus salat tahajud ini sebentar malam. Jelas ya? Apa hukum salat tahajud? Bukan wajib kan? Tapi ketika dia mengilzam dirinya, saya harus bangun sholat tahajud sebentar malam, maka hukum sholat tahajud bagi dia menjadi apa? Menjadi wajib. Karena dia sudah apa? Sudah nadarkan. Ya. Nah, nadar yang seperti ini dibolehkan karena tidak ada apa? Tidak ada balasan yang dia harapkan di belakangnya. Nah, yang tercela itu bernadar, setelah itu dia harapkan apa? Balasan. Bisa dipahami? Jelas ya? Nah, sekarang masalahnya, bagaimana kalau ada orang seperti dalam hadis ini, sudah terlanjur dia bernadar, kalau usahaku berhasil, saya akan begini. Ternyata usahanya berhasil. Maka kewajiban dia, selama nadar itu bukan maksiat, wajib dia tunaikan. Jelas ya? Nah, seperti kasus dalam hadis ini. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, minta izin untuk bernazar menyembelih seekor onta di Buwana, nama tempat. Ya, maka Nabi SAW bertanya kepada orang ini, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Apakah di Buwana itu ada dari berhala-berhala jahiliyah dahulu yang pernah diibadahi? Ya, orang ini menjawab, tidak ya Rasulullah. Nabi bertanya lagi, hal kana fiha idum min a'yadihim? Ini pendalilan kita. Apakah di Buwana itu dijadikan sebagai tempat yang sering-sering didatangi, berkumpul di situ? Ya, tempat id. Ya.
Qalu, dia menjawab, la, tidak. Kata Nabi SAW, "Aufi binadrik, silahkan tunaikan nadarmu, fa innahu la wafa'a li nadarin fi ma'siyatillah." Karena sesungguhnya tidak ada penunaian nadar kalau nadar itu bentuknya maksiat kepada Allah. Berarti ya, nanti diizinkan untuk menyembelih unta sebagai nadarnya di Buwana ketika tidak ada apa? Ketika tempat itu tidak dijadikan sebagai tempat yang sering didatangi. Ya, padahal antum lihat nadarnya ini karena apa? Karena Allah kan? Seandainya bukan karena Allah, Nabi tidak akan mengizinkan dia untuk apa? Menunaikan nadarnya. Nah, Nabi di sini mengatakan, "Aufi binadri," tunaikan nadarmu. Sesungguhnya tidak ada penunaian nazar kalau nazar itu bentuknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak ada nazar pada perkara yang tidak dimiliki oleh seseorang. Ini kemarin sudah kita contohkan ya. Tidak boleh bernazar yang dimiliki oleh orang lain. Seperti yang kemarin kita contohkan. Jadi bernazar, dia bilang kalau usahanya berhasil dia mau jual motor tetangganya. Ya, ini tidak boleh. Kenapa? Bernazar pada sesuatu yang dia tidak miliki. Ya, atau misalnya dia bilang, ya, kalau saya berhasil dalam hal ini, saya akan sedekahkan semua burung yang terbang di atas udara. Nah, ini kan nazar-nazar apa namanya yang aneh. Baik. Jadi kesimpulan kita di pembahasan ini, tidak bolehnya menjadikan kuburan itu sebagai tempat tempat yang sering berkumpul di situ, ya, meminta-minta, ya, apalagi. Baik, berikutnya, dan ini yang terakhir tentang masalah kuburan. Baik, belum isya ya. Al-mas'alatu ar-rabi'atu wa thamanun. Masalah jahiliyah yang ke-84. Az-zabhu indal kubur. Di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu menyembelih di sisi kuburan. Ya. Kalau tadi beda ya kasusnya. Tadi menjadikan kuburan sebagai tempat id. Ya. Kalau sekarang menyembelih di sisi kuburan. Nah, pembahasan kita, apa hukum menyembelih di kuburan? Nah, di sini ada dua kasus akan disebutkan. Kita baca dulu keterangannya. Kata Syekh Al-Fauzan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya. Salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Wa qala ta'ala, "Millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku wa nusuki. Ya, nusuk oleh kebanyakan ahli tafsir menafsirkan sembelihanku. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin. Ya, di kelanjutan ayat, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, dua ayat ini penulis rahimahullah taala bawakan, hafizahullah taala bawakan, ya, untuk menerangkan bahwa menyembelih itu adalah apa? Ibadah. Saya ulang, ayat ini dibawakan, beliau ingin menjelaskan fadzabhu ibadatul lillah. Menyembelih itu adalah apa? Ibadah. Jelas ya? Menyembelih itu adalah apa? Ibadah. Kenapa dikatakan menyembelih ibadah? Perhatikan. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah untuknya. Ya. Jadi sembelihan itu hanya boleh diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wadzabhu indal kubur. Lihat hukumnya, dua kasus di sini. Menyembelih di sisi kuburan. Ya. Idza kana ta'dhiman laha fa hadha syirkun akbar. Kalau ada orang menyembelih di kuburan tujuannya untuk ta'zim, pengagungan terhadap kuburan, ya, mengagungkan orang yang dikubur itu, kata beliau, hadza syirkun akbar. Ini hukumnya apa? Syirik akbar. Ya, dimaklumi syirik akbar konsekuensinya apa? Menghapuskan amalan, keluar pelakunya dari apa? Mengeluarkan pelakunya dari Islam dan dia kafir. Ini hukum. Ini kalau apa? Syirkul akbar. Wa idza kana ta'dhiman lillah,
Ya, kalau ada orang menyembelih, ya, dia menyembelih ta'ziman lillah, untuk mengagungkan Allah. Jadi tujuan dia menyembelih apa? Karena Allah. Itu maksudnya. Walakin fa'alahu indal qabr. Akan tetapi dia lakukan penyembelihan tersebut di sisi kuburan. Yadhunnu annahu masyru', dia menyangka ini disyariatkan ini. Ya, menyembelih di kuburan ini barakah. Ya. Kata beliau, fahada bid'atun wa wasilatun ila syirk. Ini hukumnya apa? Bid'ah dan wasilah yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Bisa difahami? Iya. Fala yajuzu dzabhu indal kubur hatta walau kana dzabih la ya'taqidu fil kuburi wa innama yadhbahu lillah. Kata beliau, tidak boleh menyembelih di kuburan walaupun yang menyembelih itu tidak meyakini tentang penghuni kubur. Dia menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak boleh menyembelih di sisi kuburan? Li'annahu idza tada an-nasu dzabh indal qubur ala hadza ila ibadatiha dunallahi azza wa jalla. Kalau seseorang terbiasa menyembelih di sisi kuburan, maka ini akan mengantarkan dia untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi perhatikan, ada dua hukum di sini. Kalau orang ditanya, apa hukum menyembelih di kuburan? Ya, jangan langsung bilang, wah itu syirik akbar, kafir, keluar dari Islam. Padahal orang yang bertanya ini kebetulan sawahnya itu di dekat kuburan. Kebetulan lagi acara ya di sawahnya, kasihan, lagi tanam padi. Kebetulan sawahnya berdekatan dengan apa? Kuburan. Tidak ada tempat lain kecuali di situ. Ditanya apa hukum menyembelih di kuburan? Syirik akbar, keluar pelakunya dari Islam. Woi, langsung drop dia. Ya, jadi di sini ada dua hukumnya. Kalau untuk mengagungkan penghuni kubur, ini apa? Syirkul akbar. Jadi dia menyembelih kuburan untuk mengagungkan penghuni kubur itu. Sama orang menyembelih untuk jin, ya, atau menyembelih untuk sesajian. Atau sekarang biasa ya, dia menyembelih untuk apa? Patana Pak Rasangi, istilah orang Makassar. Atau ratu apa? Ratu laut. Iya, banyak ya sekarang, macam-macam itu di istilahnya orang sekarang. Saya juga tidak tahu. Ya, ratu inilah, ratu apalah begitu. Kalau menyembelih untuk itu, ini semua ta'zim namanya. Pasti untuk mengagungkan apa? Itu yang diniatkan. Ini jelas syirik akbar. Kenapa syirik akbar? Karena menyembelih itu hanya untuk Allah. Diberikan kepada selain Allah, bahaya. Berarti memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Taib. Yang kedua tadi, menyembelih di sisi kuburan, tapi menyembelihnya karena Allah, seperti tadi kasusnya itu. Ya, maka ini hukumnya bisa mengantar kepada kesyirikan. Dia hanya wasilah ya, tidak sampai dikatakan syirkul akbar. Kemudian setelahnya yang terakhir, amma dzabhu lil akal, adapun menyembelih untuk makan, untuk memuliakan tamu, ya, terus disebut dia menyebut nama Allah, maka ini kata beliau tidak mengapa. Karena ini termasuk dari kebiasaan-kebiasaan, bukan dari ibadah. Ya, adapun misalnya menyembelih untuk udhiyah, ya kurban, untuk akikah, ya, ini kan semua dari ibadah, maka tidak boleh diperuntukkan kepada makhluk, untuk mengagungkan makhluk, tidak boleh. Karena ini adalah perkara yang bisa mengantar kepada apa? Kesyirikan. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah, kita tutup, pernah ditanya, apa hukum menyembelih untuk tamu? Jadi orang ada tamu mau datang, ini tamu istimewa, dia disembelihkan. Kata beliau, kalau disembelihkan untuk ikram, memuliakan tamu, maksudnya dia mau makan ya, kan sunnah ini. Siapa yang beriman kepada Allah dan negeri akhirat, hendaknya dia memuliakan apanya? Tamunya. Jadi kalau disembelihkan ayam untuk memuliakan tamu, dikasih makan tamunya, maka ini tidak masalah. Tapi kata beliau, kalau ayam itu disembelih pas tamu itu datang, paham tak? Ya, sembelih ayam pas tamunya datang, sebagai bentuk apa? Menghormati orang tersebut. Nah, ini kata beliau, hati-hati. Jelas ya? Jadi nanti dia sembelih pas tamu itu apa? Datang, untuk ta'zim, mengagungkan tamu itu. Nah, ini hati-hati. Karena
Menyembelih ini adalah ibadah. Ketika diperuntukkan kepada orang itu berarti memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Berarti tidak boleh. Ya, beda halnya kalau hanya sekadar dimakan ya, beda. Ya, selesai pembahasan tentang masalah adzabhu indal qabr, menyembelih di sisi kuburan. Tapi pembahasan berikutnya sudah kita berpindah di pembahasan lain. Insyaallah taala sudah kita lanjut di pertemuan yang akan datang باذنillah. Wallahu taala alam. Menyembelih untuk memperingati itu tadi rinciannya. Jadi kalau menyembelihnya untuk Allah tapi untuk memperingati itu berarti penyembelihan bid'ah. Ya, selama kalau misalnya disebut nama Allah, dia menyembelih karena Allah dan dia sebut bismillah, asalnya halal. Tapi kalau misalnya menyembelih untuk orang yang meninggal itu yang masalah. Tergantung ya. Ya, itu yang berjalan di masyarakat kan, misalnya keumuman orang menyembelih untuk ini. Itu niatnya karena Allah. Tapi untuk kebiasaan mereka yang itu. Ini masuk dalam wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Kalau setelahnya itu, misalnya setelah disembelih ada lagi ritual-ritual baca-bacaan atau apanya, wah ini lain lagi hukumnya ya, beda lagi. Iya, wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.